Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebuah permainan anak-anak yang tampak polos, sederhana, bahkan nyaris sepele, bisa bertahan lintas generasi tanpa pernah kehilangan bentuknya? Hompimpa, satu kata yang kita ucapkan sambil mengepalkan tangan, tertawa, lalu menerima hasilnya seolah itu keputusan alam. Tapi, bagaimana jika aku katakan bahwa di balik Hompimpa tersembunyi sebuah cermin tua tentang takdir, kehendak, dan kesepakatan tak terlihat antar manusia? Bayangkan ini, sebelum anak-anak mengenal aturan tertulis, sebelum hukum dan sistem dipahati batu, manusia sudah memiliki cara untuk menerima keputusan tanpa pertengkaran. Tidak ada debat, tidak ada paksaan, hanya satu ritual singkat, ucapan serempak, gerakan bersama, lalu penyerahan. Apakah ini benar-benar permainan? Atau sisa dari kebijaksanaan purba yang disamarkan sebagai keluguan? Dalam banyak tradisi kuno, ada keyakinan bahwa keputusan terbaik bukan selalu lahir dari logika, melainkan dari kesepakatan batin. Saat ego ditanggalkan, dan manusia bersedia tunduk pada hasil yang lebih besar dari dirinya. Hompimpa, jika dilihat dengan mata biasa, hanyalah alat memilih siapa yang jadi. Namun, jika dilihat dengan mata yang terlatih, ia adalah latihan menerima takdir kecil, sebelum kita diuji oleh takdir yang lebih besar. Di video ini, kita tidak akan membahas Hompimpa sebagai permainan rakyat semata. Kita akan menyusuri jejaknya sebagai simbol. Kita akan membedah bunyi, gerak, dan maknanya. Kita akan bertanya, mengapa hasil Hompimpa jarang diprotes? Mengapa anak-anak menerimanya dengan lapang, sementara orang dewasa sering memberontak pada keputusan hidup? Mungkin, tanpa sadar, kita pernah diajari sebuah pelajaran spiritual yang sangat dalam. Bukan lewat kitab tebal atau wejangan panjang, tetapi lewat tawa dan tepukan tangan. Dan mungkin kita lupa. Jika kamu bersedia menyingkap lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik permainan paling sederhana ini, tetaplah di sini. Karena apa yang tampak remeh, seringkali menyimpan kebenaran yang paling jujur. Untuk memahami Hompimpa secara utuh, kita harus melepaskan kacamata modern. Kacamata yang terburu-buru menilai segala sesuatu sebagai sekadar permainan. Dalam masyarakat tradisional, terutama di Nusantara, hampir tidak ada pemisahan tegas antara bermain, belajar, dan ritual. Segala sesuatu yang diulang lintas generasi biasanya bukan kebetulan. Ia bertahan karena mengandung fungsi, bukan hanya sosial, tetapi juga batiniah. Dalam catatan lisan berbagai budaya tua, terdapat pola yang serupa. Ketika manusia dihadapkan pada pilihan yang berpotensi memicu konflik, mereka menyerahkannya pada mekanisme netral. Ada yang menggunakan undian, ada yang membaca tanda alam, ada pula yang menggunakan gerak dan suara serempak. Hompimpa berada di wilayah ini, sebuah ritus kecil untuk menjaga harmoni. Bukan untuk mencari siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling siap menerima hasil. Kata-kata dalam Hompimpa sendiri terdengar seperti mantra, tidak sepenuhnya rasional, tidak jelas maknanya jika diurai secara linguistik modern. Namun, justru disitulah kekuatannya. Dalam tradisi kebijaksanaan lama, bunyi tidak selalu diciptakan untuk dipahami akal, melainkan untuk menyelaraskan niat. Suara yang diucapkan bersama menciptakan kesatuan getaran. Semua peserta masuk ke frekuensi yang sama, lalu hasilnya diterima sebagai sesuatu yang turun. Filosofinya sederhana namun dalam. Ketika semua niat disatukan, ego melebur. Tidak ada yang merasa lebih berhak, tidak ada yang merasa dirugikan. Keputusan tidak diambil oleh satu individu, tetapi
oleh kesepakatan kolektif yang menyerahkan hasil pada sesuatu yang lebih tinggi dari kehendak pribadi. Dalam istilah kebijaksanaan Timur, ini disebut pasrah aktif. Bukan menyerah karena lemah, tetapi tunduk karena sadar batas diri. Menariknya, konsep ini sangat dekat dengan pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berikhtiar, namun tidak memegang kendali mutlak. Ada usaha, berkumpul, menyepakati aturan, mengikuti proses, lalu ada penerimaan. Hompimpa mengajarkan ini sejak dini, tanpa ceramah, tanpa ancaman. Anak-anak belajar bahwa tidak semua hal bisa mereka pilih, dan itu tidak apa-apa. Namun, seiring waktu, pengetahuan semacam ini mulai tereduksi. Ketika masyarakat bergerak menuju rasionalisme kering, segala sesuatu yang tidak bisa diukur dianggap tidak penting. Hompimpa diturunkan derajatnya menjadi permainan kosong, kehilangan makna simboliknya. Padahal, justru di dalam kesederhanaannya, ia menyimpan latihan mental yang sangat langka di dunia modern, menerima hasil tanpa drama. Banyak pengetahuan lama memang tidak dihilangkan, tetapi disamarkan. Ia dibungkus dalam lagu anak, permainan, atau tradisi ringan agar bisa bertahan tanpa dicurigai, tanpa diperdebatkan. Dan Hompimpa adalah salah satu contohnya. Sebuah peninggalan sunyi dari masa ketika manusia memahami bahwa kedamaian lebih berharga daripada menang. Di bagian selanjutnya, kita akan mulai membedah Hompimpa dari dalam, bukan sebagai sejarah, tetapi sebagai simbol hidup. Kita akan melihat bagaimana satu gerakan kecil menyimpan pelajaran besar tentang pilihan, keikhlasan, dan takdir yang sering kita lawan tanpa sadar. Kini kita memasuki jantung hukum adat Jawa, wilayah di mana hukum tidak lagi berdiri sebagai perintah, tetapi sebagai kesadaran yang hidup. Untuk memahaminya, kita harus melepaskan cara berpikir modern yang selalu bertanya, apa pasalnya? Dan mulai bertanya, apa yang terganggu? Konsep pertama yang menjadi fondasi adalah tata. Dalam pandangan Jawa, semesta ini memiliki susunan. Langit tidak bertabrakan dengan bumi, siang tidak melawan malam, dan manusia idealnya tidak hidup melawan kodrat perannya. Hukum adat lahir untuk menjaga tata ini tetap utuh. Maka, kesalahan bukan semata-mata pelanggaran aturan, melainkan tindakan yang membuat sesuatu tidak pada tempatnya. Bayangkan sebuah gamelan. Satu nada saja yang dimainkan terlalu keras atau terlalu cepat akan merusak keseluruhan irama. Nada itu mungkin benar secara teknis, tetapi salah secara rasa. Begitulah pelanggaran hukum adat Jawa dipahami. Bukan selalu salah karena niat, tetapi karena dampaknya terhadap keseimbangan. Dari sini muncul konsep rukun. Rukun bukan berarti tidak ada konflik, melainkan kemampuan mengelola konflik tanpa menghancurkan hubungan. Dalam hukum adat Jawa, tujuan utama penyelesaian perkara bukan menentukan siapa menang dan siapa kalah, tetapi bagaimana semua pihak dapat kembali berdiri dalam posisi yang tidak saling melukai. Itulah sebabnya musyawarah memegang peran sentral. Tetua adat, sesepuh, atau tokoh masyarakat tidak bertindak sebagai hakim yang menjatuhkan vonis, melainkan sebagai penuntun yang membantu pihak-pihak melihat kesalahannya sendiri. Ketika seseorang menyadari kesalahannya tanpa dipaksa, disitulah hukum dianggap berhasil. Konsep ketiga yang jarang dibahas adalah wibawa. Dalam hukum adat Jawa, wibawa lebih kuat daripada ancaman. Orang patuh bukan karena takut hukuman, tetapi karena segan melukai tatanan yang lebih besar dari dirinya. Wibawa ini lahir dari integritas moral para pemangku adat dan dari keyakinan kolektif bahwa setiap perbuatan meninggalkan jejak, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Menariknya, banyak hukum adat Jawa tidak tertulis. Ia hidup dalam peribahasa, pitutur, dan simbol. Ungkapan seperti aja dume bukan nasihat moral biasa,
melainkan prinsip hukum. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan, kekuatan, atau kedudukan tidak memberi izin untuk melampaui batas. Melanggarnya mungkin tidak langsung dihukum, tetapi perlahan akan menggerogoti kehormatan pelakunya. Disinilah hukum adat Jawa bekerja secara halus, namun dalam. Sanksi terberat seringkali bukan denda atau hukuman fisik, melainkan kehilangan rasa dihormati. Rasa isin, malu yang lahir dari kesadaran batin, lebih ditakuti daripada hukuman yang dipaksakan dari luar. Karena rasa isin menembus sampai ke identitas diri. Namun jangan salah, kelembutan ini bukan kelemahan. Justru ia menuntut kedewasaan tinggi. Tidak semua orang mampu hidup di bawah hukum yang bergantung pada kesadaran. Ketika kesadaran runtuh, hukum adat pun kehilangan pijakannya. Inilah salah satu alasan mengapa ia perlahan memudar. Bukan karena tidak relevan, tetapi karena manusia berubah. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam, mengungkap lapisan tersembunyi hukum adat Jawa. Paradoksnya, kesalahpahaman yang sering muncul, dan makna-makna simbolik yang selama ini luput dari pandangan. Karena semakin dalam kita menyelam, semakin sunyi kebenaran itu terdengar. Di lapisan yang lebih dalam, hukum adat Jawa menyimpan paradoks yang sering disalahpahami. Ia tampak lunak, namun sesungguhnya tegas. Ia seolah tidak memaksa, tetapi justru mengikat lebih kuat. Paradoks ini hanya bisa dipahami jika kita menyadari bahwa hukum adat Jawa tidak membaca perbuatan semata, melainkan batin di balik perbuatan itu. Dalam pandangan adat Jawa, dua orang bisa melakukan kesalahan yang sama, tetapi menerima penyelesaian yang berbeda. Mengapa? Karena yang dinilai bukan hanya apa yang dilakukan, melainkan sapa sing tumindak, siapa yang melakukan, dengan niat apa, dan dalam kesadaran seperti apa. Hukum di sini bersifat kontekstual, bukan mekanis. Bagi cara berpikir modern, ini tampak tidak adil. Namun bagi cara berpikir Jawa, keadilan justru lahir dari pemahaman yang utuh terhadap manusia. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa hukum adat Jawa hanya cocok untuk masyarakat kecil dan homogen. Padahal, di masa lalu, ia mampu mengatur wilayah luas dengan keragaman tinggi. Rahasianya terletak pada simbol dan nilai universal yang bisa diterima lintas lapisan sosial. Simbol-simbol ini bekerja seperti bahasa rahasia, dipahami tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Contohnya, konsep pamali. Banyak orang menganggap pamali sebagai tahayul. Padahal, pamali adalah bentuk hukum preventif. Ia tidak menjelaskan hukuman secara rinci, tetapi menanamkan batas sejak dini. Ketika seseorang melanggar pamali, yang terganggu bukan hanya aturan, melainkan keteraturan batin. Rasa tidak nyaman yang muncul setelahnya adalah bagian dari mekanisme hukum itu sendiri. Ada pula konsep salah kaprah yang jarang disadari. Dalam hukum adat Jawa, tidak semua kesalahan harus diungkap ke publik. Ada kalanya kesalahan diselesaikan dalam diam, demi menjaga martabat semua pihak. Di sini, kebenaran tidak selalu dipertontonkan, tetapi dijaga. Bagi dunia yang haus transparansi, ini tampak mencurigakan. Namun bagi kebijaksanaan Jawa, membuka aib tanpa kebutuhan adalah pelanggaran yang lebih besar. Hukum adat Jawa juga mengenal batas antara adil dan wicaksana. Adil berarti sama rata, wicaksana berarti tepat guna. Memberi hukuman yang sama untuk keadaan yang berbeda dianggap tidak bijak. Maka, hukum adat lebih memilih kelenturan yang bertanggung jawab daripada kekakuan yang merusak. Di titik inilah muncul lapisan simbolik yang paling halus. Hukum adat Jawa percaya bahwa setiap pelanggaran meninggalkan bekas tak kasat mata. Bukan dalam arti mistis semata, tetapi sebagai konsekuensi psikologis dan sosial yang nyata. Kepercayaan ini menumbuhkan kehati-hatian. Orang berpikir dua kali sebelum bertindak, bukan karena takut tertangkap, tetapi karena sadar akan dampak jangka panjangnya. Namun semua ini menyimpan risiko. Ketika pemangku adat kehilangan integritas, hukum adat bisa disalahgunakan. Kelenturan berubah menjadi celah, kebijaksanaan berubah menjadi pembenaran.
Inilah sisi gelap yang jarang dibicarakan. Dan mungkin inilah alasan mengapa hukum adat perlu dipahami, bukan hanya diwarisi. Pada bagian berikutnya, kita akan membawa seluruh pemahaman ini ke ranah praktis. Bagaimana hukum adat Jawa, dengan segala kedalaman dan paradoksnya, masih dapat diterapkan dalam kehidupan modern tanpa kehilangan ruhnya. Tarik napas. Karena kebijaksanaan sejati selalu mencari cara untuk hidup, bukan sekedar dikenang. Kini, pertanyaannya bukan lagi apa itu hukum adat Jawa, melainkan bagaimana ia bekerja di dalam diri kita hari ini. Karena sejatinya, hukum adat Jawa tidak menuntut kita hidup di masa lalu. Ia hanya meminta satu hal, kesadaran. Langkah pertama adalah memahami bahwa hukum adat Jawa dimulai dari pengendalian diri, bukan pengawasan eksternal. Dalam kehidupan modern yang penuh aturan tertulis, kamera dan sanksi, kita terbiasa berbuat baik karena diawasi. Hukum adat Jawa mengajarkan kebalikannya. Berbuat benar meski tidak ada yang melihat. Disinilah konsep aja dumeh menjadi relevan. Jangan bertindak semena-mena hanya karena merasa aman, kuat, atau berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan melalui kepekaan rasa. Saat berbicara, bertanya pada diri sendiri, apakah kata-kata ini akan merusak rukun? Saat mengambil keputusan, bertanya, apakah ini menjaga tata atau justru mengganggunya? Hukum adat Jawa bekerja melalui pertanyaan-pertanyaan sunyi seperti ini, bukan melalui larangan keras. Penerapan berikutnya adalah musyawarah batin. Tidak semua konflik harus diumumkan, diperdebatkan di ruang publik, atau dibawa ke ranah hukum formal. Ada masalah yang lebih tepat diselesaikan dengan dialog jujur, empati, dan kesediaan mengalah. Mengalah dalam perspektif Jawa bukan kalah, melainkan memilih harmoni di atas ego. Namun ada jebakan yang perlu dihindari. Banyak orang keliru mengartikan sikap Drimo sebagai pasrah tanpa batas. Padahal, hukum adat Jawa tidak mengajarkan ketidakadilan. Ia mengajarkan ketegasan yang halus. Ketika batas dilanggar terus-menerus, diam bukan lagi kebijaksanaan, melainkan pembiaran. Maka, kunci penerapannya adalah keseimbangan antara welas asih dan ketegasan. Dalam dunia kerja, keluarga, bahkan ruang digital, prinsip ini sangat relevan. Rasa isin bisa diterjemahkan sebagai etika profesional. Wibawa bisa diterjemahkan sebagai integritas. Pamali bisa diterjemahkan sebagai batas etis yang tidak perlu selalu ditulis, tetapi harus dihormati. Hukum adat Jawa juga mengingatkan bahwa setiap tindakan memiliki dampak jangka panjang. Bukan hanya pada reputasi, tetapi pada kondisi batin. Ketika seseorang terbiasa melanggar nilai kecil, ia perlahan kehilangan kepekaan. Dan ketika kepekaan hilang, hukum sekeras apapun tidak lagi efektif. Dengan menghidupkan kembali prinsip-prinsip ini, kita tidak sedang menolak modernitas. Kita justru memberinya jiwa. Karena tanpa kesadaran, hukum hanya menjadi alat. Tetapi dengan kesadaran, hukum menjadi penuntun. Pada bagian terakhir, kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan yang mungkin akan terus bergema, bahkan setelah video ini berakhir. Pada akhirnya, hukum adat Jawa tidak meminta kita untuk kembali hidup seperti leluhur. Ia hanya mengingatkan kita pada satu kebenaran sunyi, bahwa hukum sejati selalu bermula dari dalam diri, bukan dari teks, bukan dari ancaman, melainkan dari kesadaran akan posisi kita di tengah tatanan yang lebih besar. Kita telah menelusuri bagaimana hukum adat Jawa lahir dari kosmologi, dijaga oleh rasa, dan ditegakkan oleh wibawa. Kita melihat bahwa keadilan tidak selalu berbicara dengan suara keras, dan kebenaran tidak selalu perlu panggung. Dalam kebijaksanaan Jawa, hukum tidak bertujuan mempermalukan, tetapi menyadarkan. Tidak untuk mengalahkan, tetapi memulihkan. Namun di zaman ini, ketika segalanya dipercepat dan disederhanakan, kita sering lupa pada lapisan terdalam dari hukum. Tanggung jawab batin.
Kita bertanya apa yang boleh dan tidak boleh, tetapi jarang bertanya apa yang pantas. Kita sibuk mencari celah, bukan menjaga tata. Dan tanpa disadari, yang runtuh bukan sistem, melainkan rasa. Hukum adat Jawa berdiri sebagai cermin. Ia tidak menunjuk dengan jari, tetapi memantulkan kembali pertanyaan. Sudahkah hidupmu menambah harmoni, atau justru menyisakan luka yang tak terlihat? Pertanyaan ini tidak menuntut jawaban cepat. Ia menuntut kejujuran. Jika ada satu warisan terpenting dari hukum adat Jawa, itu adalah kesadaran bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, meninggalkan jejak. Pada hubungan, pada martabat, pada ketenangan batin. Dan jejak itulah yang pada akhirnya akan kembali pada kita. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai akibat. Maka mungkin, di tengah dunia yang semakin bising oleh aturan dan tuntutan, kita perlu kembali belajar mendengar hukum yang berbicara pelan. Hukum yang tidak memaksa, tetapi mengikat. Tidak menakut-nakuti, tetapi membimbing. Sekarang, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Jika tidak ada saksi, tidak ada sanksi, dan tidak ada yang tahu, apakah Anda masih akan memilih untuk menjaga tata? Jika pertanyaan ini menggema di dalam diri Anda, mungkin perjalanan kita hari ini belum berakhir. Dan jika Anda merasa pembahasan ini layak diteruskan, biarkan ia hidup dengan Anda menyukai, berbagi, dan ikut menjaga agar kebijaksanaan lama tidak benar-benar hilang di telan waktu.